Pemirsa, jumpa kembali dalam National Intelligence Estimate. Pada episode ini, kami akan membahas tentang bagaimana konstelasi politik Indonesia menuju pemilihan presiden tahun 2024. Bersama saya, Dr. Kusnanto Anggoro dan Dr. Muhammad Munir. Kami akan membahas bagaimana kemungkinan-kemungkinan akan terjadi ke depan, khususnya demi Indonesia yang kita cintai. Pak Kus, selamat datang. Terima kasih, Bang Adrian. Pak Munir, selamat datang. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Kus, sebenarnya situasi sekarang kan begitu cair dan berbagai kemungkinan-kemungkinan terjadi di berbagai partai politik nih kan kita lihat bisa saja terjadi. Bagaimana Pak Kus melihat situasi secara umum politik kita sekarang? Masih sangat dinamis, Pak Adrian, Bung Adrian ya. Jadi saya setuju sekali bahwa suasananya masih sangat cair. Memang sudah muncul beberapa katakanlah fakta ya, katakanlah yang diperoleh dari beberapa survei misalnya gitu ya. Tapi menurut saya itu belum cukup meyakinkan karena data yang digunakan memang masih berdasarkan pada struktur yang sudah ada, katakanlah hasil pemilu tahun 2019, partai-partai yang ada di DPR berapa kursinya, lalu berapa suara yang mereka peroleh pada tahun 2019, yang kalau dihitung-hitung itu lalu muncul beberapa koalisi, katakanlah begitu ya, yang nanti kita bisa aja diskusikan lebih lanjut. Tapi yang ingin saya tegaskan adalah bahwa antara tahun 2019 sampai tahun 2024 kan sebenarnya terjadi perubahan yang cukup signifikan ya. Jadi mungkin saja mereka-mereka yang pada tahun 2019 itu memilih pada partai A, belum tentu pada tahun 2024 juga akan memilih partai A, kurang lebih begitu. Jadi sekarang misalnya tampil beberapa yang diperkirakan koalisi dengan kekuatan sekian, misalnya ada 4 atau 5 koalisi. Tapi itu sekali lagi perhitungan di atas kertas yang bisa saja nanti akan bisa berubah pada tahun-tahun 2023 ketika pencalonan presiden itu resminya diajukan. Sama saja ketika kita berbicara pada pemilihan legislatif, katakanlah mereka yang pada tahun 2019 mendapatkan katakanlah 20%, misalnya partai tertentu ya, misalnya itu belum tentu kalau tahun 2024 akan menangkan juga 24% kursi DPR karena misalnya dinamika internal partai yang terjadi sebelum tahun 2019 dan setelah tahun 2019 kan juga tidak sama. Jadi mungkin saja ada kekecewaan para loyalis katakanlah ya, sehingga mereka yang memilih partai A pada tahun 2019 belum tentu akan memilih lagi partai pada tahun 2024. Belum kalau kita perhitungkan munculnya pemilih-pemilih pemula. Mereka-mereka yang akan berusia katakanlah 17 tahun sampai 23 tahun lah pada tahun 2024. Yang jumlahnya sangat besar, 17,5 juta. Ya. Yang pemilih pertama itu, pemilih pemula itu jumlahnya besar. Jumlah 17, sekian juta itu kekuatan besar kalau DPR kan, kira-kira begitu ya. Sehingga padahal mereka kan belum mempunyai katakanlah political loyalty atau keterikatan politik yang baik pada tahun 2019. Jadi sekali lagi saya masih melihat ada kemungkinan untuk perubahan, meskipun sekarang bisa saja kita berbicara beberapa koalisi yang misalnya kalau ditanyakan saya bisa menyampaikan beberapa data, tapi nanti aja kita ingin dengar dari Dr. Munir, bagaimana Bapak melihat peta politik sekarang secara umum di Indonesia? Baik, terima kasih Bung Adrian dan yang terhormat Bapak Kusnanto Anggoro. Saya terima kasih Bapak diundang pada forum yang sangat penting ini, Forum National Intelligence Estimate. Bicara tentang situasi, menurut saya secara umum masih terkendali ya. Kalau menurut saya bandingkan dengan situasi-situasi menjelang pemilu tahun-tahun sebelumnya, saat ini justru sangat bagus, sangat kondusif. Citra demokratisasinya semakin meningkat menurut saya. Tadi kembali pada jati diri forum ini, yaitu komunitas intelijen ya, yaitu intelligence estimate,
di mana di dalam intelijen itu dituntut untuk bisa mampu menangkap adanya potensi ancaman dari setiap dinamika. Kali ini kita akan bicara tentang politik menuju 2024, bagaimana kira-kira potensi ancamannya itu. Karena ini penting, Pak, karena seberapa jauh kita mampu menangkap potensi ancaman itu, maka sejauh itu kita akan mampu merumuskan strategi mengatasinya. Manakala kita salah merumuskan potensi ancaman, maka strategi salah, maka Indonesia atau situasi politik atau negara bisa kacau. Nah, saya melihat, jadi kalau tadi disinggung Pak Kus itu tentang kemungkinan-kemungkinan, saya kira bagus itu sejauh itu. Hanya yang kita harapkan, ya kita kan pengalaman pemilu bukan baru sekali dua kali, hanya nanti 2024 itu bedanya, itu akan dilakukan pemilu serentak, pemilihan legislatif, eksekutif serentak. Yang saya bayangkan betapa pelaksana penyelenggaranya dari Bawaslu, KPU, itu nanti akan kerja keras. Belum nanti para kontestan peserta pemilunya sendiri, kalau ya kita harapkan dengan kedewasaan mereka bisa mematuhi aturan-aturan yang sudah digariskan, Pak. Jadi kita harapkan sehingga kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka potensi ancaman dari dinamika politik ini bisa kita tekan, bisa kita minimalisir, menghasilkan pemilu yang menelurkan pimpinan negara yang betul-betul kredibel, kemudian juga legislatif yang betul-betul berkualitas. Itu harapan kita, Pak. Soalnya kayak Pak Kus, polarisasi kita lihat kan ada politik identitas, ada nasionalis, ada orang katakan itu adalah tengah, kanan, kanan dalam, kanan luar. Bagaimana nih Pak Kus melihat? Ya ini kan karena kita kadang-kadang kan sering berbicara tidak pada atau dengan referensi yang sama ya. Katakanlah konotasi ideologi kanan atau kiri itu kan sebenarnya lebih dekat kepada pengertian. Apa koalisinya harus pada pattern itu atau bagaimana? Enggak juga, karena makanya itu tadi yang kanan kiri segala macam itu kan termasuk dalam kategori ideologi secara epistemologis, Pak ya. Kan sebenarnya di tataran lain harus ada ideologi yang lebih sifatnya itu praktikal. Seperti misalnya di beberapa negara maju, katakanlah kalau di Amerika Serikat atau itu antara Partai Demokrat dengan Partai Republik, atau di Inggris antara Partai Konservatif dengan Buruh, itu kan ideologi besarnya tidak jauh beda. Yang beda adalah terletak pada tataran program, misalnya keberpihakan kepada kalangan miskin, lalu pajak kepada mereka-mereka yang lebih kaya, misalnya begitu. Lalu bagaimana pandangan mengenai norma sosial, kan kira-kira begitu kalau di sana. Di kita kan diskursus tentang ideologi itu kan hanya kira-kira kanan kiri antara Pancasila dengan yang Islam, misalnya begitu ya. Tidak sampai pada ideologi pada tataran yang bersifat programatik. Jadi agak sulit untuk berbicara dalam konteks itu. Karena mudah dimobilisasi dalam konteks hanya untuk kepentingan elektoral. Nah, menurut saya ini masih agak berbahaya ini Pak Adrian ya. Karena mestinya kita tetap harus punya tujuan yang sama, yang tidak bisa diganggu gugat. Itu misalnya adalah satu yang terkait dengan keberadaan negara dan bangsa Indonesia sebagai suatu kesatuan politik maupun kesatuan sosiokultural maupun budaya. Katakanlah kalau menggunakan bahasa lain adalah bagaimana persatuan di antara masyarakat itu harus dijaga, misalnya begitu, sehingga tidak ada konflik horizontal. Bagaimana kemudian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara itu harus efektif dan harus berkiblat kepada katakanlah mereka-mereka yang perlu diangkat ke atas karena pembangunan itu mempunyai ini Pak Kus, ini kan sudah terjadi koalisi sekarang. Ya. Mungkin ini belum tentu final, bisa saja berubah. Tapi bagaimana Pak Kus melihat koalisi sekarang? Kalau dilihat dari apa yang barusan saya sampaikan misalnya, sebenarnya katakanlah kontraposisinya itu tidak banyak. Karena kita lihat misalnya bagaimana mungkin katakanlah Golkar itu sekarang ada bersama dengan PAN dan juga dengan P3. Ini secara ideologis kan sebenarnya tidak terlalu nyambung karena basisnya tidak sama, basis ideologi epistemologinya.
Sama dengan ketika melihat antara Gerindra dengan PKB, itu tidak ada basis ideologinya. Susah membayangkan itu, karena Gerindra itu mestinya akan berada di dalam kutub yang kira-kira atau seharusnya lebih dekat dengan katakanlah yang sifatnya nasionalis. Mungkin PDI Perjuangan, bisa juga kalau misalnya dengan katakanlah dengan Partai Nasional Demokrat, karena mereka mempunyai kecenderungan nasionalisme yang sama. Tapi kan bukan itu Pak Adrian yang terjadi. Yang terjadi koalisi adalah antara Nasdem dengan PKS, dengan katakanlah Partai Demokrat. Ini sulit saya membayangkan itu sebagai suatu koalisi yang ideologis, karena basisnya tidak sama, basis ideologi. Ya, kita kayak Pak Munir juga. Kalau kita melihat koalisi sekarang ini kan agama nasionalis, berarti kan sudah ada, kita melihat ada perubahan. Perubahan berarti ini baik bagi Indonesia. Tidak kanan sekali, tidak tengah sekali, tetapi ada yang moderat, ada. Bagaimana Pak Dr. Munir melihat itu? Terima kasih Pak, menurut saya betul itu. Jadi saya mencermati cukup lama juga ini Pak. Tadi mengenal kiri kanan, tapi kalau saya cermati dari 9 partai ini, ya boleh dikatakan hanya beda nama saja. Kalau menurut saya, ideologi sama menurut saya. Ya entah tertulis tidak, tapi kalau saya cermati dari sikap perilaku para elitnya terutama di pucuk pimpinannya itu sudah nasionalis semua, sudah Pancasilais semua, nggak masalah. Hanya memang ada perbedaan kepentingan parpol tadi, itu yang membuat ada namanya berbeda, katakanlah ada PDIP, Gerindra, ada Golkar, itu. Jadi menurut saya bagus sekali ke depan, jadi kedewasaan tadi yang saya sampaikan ini sudah semakin meningkat, sehingga boleh nama berbeda tapi sebetulnya tujuannya sama untuk tujuan nasional. Hanya mereka pada wadah, pada kendaraan partai masing-masing. Ini yang saya lihat Pak. Jadi ke depan yang perlu kita kembangkan, kita bangun adalah bagaimana pemahaman tadi bahwa dimanapun berada kendaraannya, warna apapun, maka mengemban amanah yang mendasar yaitu tujuan nasional sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia ini dibentuk tujuannya itu di situ. Yang pertama bahwa negara, ya siapapun partai nanti yang menang itu memiliki amanah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, dia harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, dia harus bisa mencerdaskan seluruh warga Indonesia. Yang keempat, ikut serta dalam perdamaian dunia yang abadi berdasarkan keadilan. Ini Pak, jadi ini 4 poin ini yang sudah menjadi landasan negara Indonesia yang tidak boleh dirubah oleh siapapun, oleh warga Indonesia. Itu Pak, sebagai landasan rumah kita bersama. Ya, saya kira itu Pak. Kalau kita melihat kan demokrasi Indonesia ini kan semakin hari semakin mature, semakin dewasa. Dan kita mengharapkan pada 2024 pesta demokrasi, pemilihan presiden, legislatif itu akan berjalan sesuai dengan apa yang kita yakini sekarang Pak. Dan harus lebih baik. Bagaimana Pak Kus melihat bahwa dengan ada koalisi-koalisi ini akan mampu menyerap begitu semua aspirasi masyarakat? Karena ini kan partai politik ini kan yang bukan punya negara, yang punya negara ini kan rakyat Indonesia, betul nggak Pak Kus? Jadi kepentingan rakyatnya yang harus menjadi tujuan utama. Bagaimana Pak Agus melihat? Setuju, seperti barusan juga dikatakan oleh Dr. Muhammad Munir bahwa sebenarnya kan tidak ada perbedaan yang signifikan antar partai-partai. Kalau kita berbicara pada tataran program, misalnya ya, kalau ideologi dalam konteks praktek politik atau kebijakan itu memang susah Pak. Jadi tidak ada perbedaan, saya setuju. Tidak ada perbedaan yang sangat mencolok. Misalnya kalau ada pertanyaan bagaimana sikap partai tentang gender, sikap partai tentang lingkungan hidup, tidak ada perbedaan. Jadi yang tadi saya katakan agak terjadi kontra ideologi, perbedaan pada level ideologis itu pada level epistemologi.
yang masih bisa menggunakan istilah-istilah nasionalis, Islam, segala macam itu. Yang kesulitannya adalah itu akan tetap memainkan peranan penting untuk narasi pada saat kampanye, Pak. Kalau pada saat sudah berkuasa, sudah menang, mungkin sama saja. Saya masih ingat ketika tahun-tahun 2009 di antara partai-partai yang ikut serta dalam kontestasi pemilu, satu-satunya partai yang akan membantu rakyat Palestina dalam perjuangan melawan Israel yang secara tegas ya di dalam programnya, itu Partai Buruh. Bagi saya itu aneh. Kenapa bukan partai-partai yang punya asosiasi ideologis maupun asosiasi image dengan Palestina? Nah, itu sekedar contoh saja gitu ya, yang menunjukkan bahwa pada level praktek itu bisa saja kalau terjadi persamaan antar partai-partai seperti tadi disampaikan oleh Dr. Muhammad Munir. Nah, nanti bagaimana tahun 2024? Saya berharap bahwa karena betul bahwa pada tataran praktikal itu sebenarnya tidak terjadi perubahan pada level programatik, maka bisa saja kalau nanti kemudian akan memenuhi katakanlah harapan-harapan kita pada penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, pada mereka-mereka yang lebih mementingkan pada kepentingan rakyat marginal atau kecil, misalnya begitu ya. Bagaimana kemudian akan merumuskan katakanlah sistem pertahanan Indonesia yang lebih berorientasi kepada ancaman luar misalnya, atau bagaimana politik luar negeri Indonesia yang kemudian akhirnya lebih bisa mengangkat harkat Indonesia dalam politik global. Tidak ada pertanyaan tentang itu. Saya kira itu tidak banyak perbedaan lah. Saya tidak membayangkan kalau misalnya ada seorang tokoh yang mempunyai kecenderungan sering kita identifikasi sebagai Islamis misalnya, kemudian ketika dia tampil sebagai presiden, kemudian Indonesia akan lebih dekat hubungan kita dengan Iran. It's not going to be possible. Ya, Pak. Kira-kira begitu. Ya, Pak. Sekarang kita masuk ke tokoh nih, kita udah lihat bahwa ada 3 nama, Pak, yang digadang-gadang oleh koalisi, partai, oleh media akan dicalonkan menjadi calon presiden kita dalam pemilihan umum pada tahun 2024. Bagaimana Bapak melihat tokoh-tokoh ini? Baik Pak, tadi Pak Bung Adrian kan menyebut 3 tokoh. Saya tadi tanya-tanya dalam hati ini siapa nih 3 tokoh itu. Terus terangnya nanya, karena versinya banyak sekali. Versi lembaga survei, ada versi tadi koalisi. Kalau yang 3 nama, kalau mungkin saya nggak salah, yang dimaksud Pak Adrian itu terakhir kan dari Nasdem. Itu dari Musyawarah Nasionalnya menyebut 3 tokoh tadi, yaitu Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar ya. Kemudian mengerucutlah sampai sekarang. Kalau nggak salah ini Pak, mudah-mudahan ya ini. Ya Pak, bagus kita sepakat dulu kalau 3 nama ini adalah Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar, Menteri Pertahanan sekarang Pak Prabowo, dan Gubernur DKI sekarang Gubernur Anies Baswedan. Itu kita akan kita sepakati aja itu dulu. Oh ya baik. Jadi kalau itu yang disepakati Bapak, ya kita melihat 3-tiganya seorang patriotik nasionalis yang baik ya. Kita tidak afiliatif ke mereka ya. Itu adalah pendapat ini. Jadi siapapun mereka kan, ini masalahnya pemilihan umum presiden ini langsung yang milih rakyat. Nah, ini tergantung strategi dari masing-masing koalisi yang akan mengusung mereka. Bagaimana bisa merebut konstituen masyarakat ini sehingga dia menang. Kan gitu. Ini bicara strategi, Pak. Kalau kita cermati ya dari beberapa pemilu yang lalu, kadang-kadang survei tinggi ternyata kalah. Ya. Ini sekali lagi strategi, taktik dan teknik mereka berkampanye untuk merebut. Ini Pak, bicara itu Pak, ini yang Pak, terpenting. Ya. Sekarang Pak Kus bagaimana nih Pak Kus? Dari 3 nama itu. Dari 3 nama itu saya kira oke ya, dalam pengertian apa namanya,
bahwa itu nanti masih kita bisa banyak berharap lah tentang Indonesia masa depan dari konteks itu. Tetapi begini, Presiden terpilih tentu memainkan peranan penting, tapi demokrasi dan demokratisasi di Indonesia itu juga berjalan menuju ke arah yang lebih baik. Artinya seorang presiden boleh saja mempunyai kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tapi mekanisme dan proses check and balance itu kan juga berlangsung ya antara eksekutif dan legislatif. Jadi siapapun juga nanti yang terpilih, kalaupun sekarang kita melihat misalnya ada seakan-akan perbedaan katakanlah antara Anies yang sering dicitrakan sebagai kalangan Islamis misalnya begitu, atau Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo yang kira-kira lebih dekat ke nasionalis, tapi ketika mereka itu nanti menjadi presiden Indonesia pasti juga harus memperhitungkan beberapa hal. Satu, kabinetnya kan pasti berbentuk kabinet gotong royong, kira-kira begitu, yang mengakibatkan bahwa pasti ada individu-individu dari luar partai mereka berdua yang akan masuk. Akibatnya kebijakan pemerintah itu nanti juga tidak seluruhnya ditetapkan hanya oleh seorang presiden terpilih. Kedua adalah pemerintahan terpilih itu juga berhadapan dengan anggota-anggota DPR baru yang terpilih tahun 2024, yang kita konstelasinya belum tentu sama seperti konstelasi Pilpres, karena ini kan kontestasinya beda nih Pak ya. Antara meskipun nyoblosnya pada hari yang sama, tapi konteks politiknya kan beda. Termasuk ketika sebagian dari mereka yang sekarang punya calon dari beberapa koalisi, saya masih belum yakin kalau mereka pada bulan Oktober tahun 2023 masih akan mengusung calon yang sama, Pak Adrian. Bisa berubah, Pak? Bisa, Pak. Jadi politik saya lihat itu bukan ilmu pasti, Pak. Kalau ilmu pasti dari dulu sampai kapanpun 5 kali 5 ya 25. 2 kali 2 4. Nah, ini beda. Bahkan tidak usah nunggu 23 Oktober 2023, mungkin minggu depan ada perubahan. Ini sangat dinamis. Tapi itulah politik, Pak. Katakanlah kalau 3 nama itu, apakah ada potensi polarisasi dan ancaman kestabilan politik keamanan di Indonesia pada tahun-tahun menjelang Pilpres nanti? Ya kalau potensi ancaman, Pak, itu aspek polarisasi itu pasti, Pak. Ya kita contoh negara sebesar Amerika lah yang katanya. Kalau kita lihat history 2014, bagaimana Bapak melihat? Ya, jadi 2024 kalau saya lihat polarisasinya itu tidak akan sekeras 2019. Ini pendapat saya, Pak. Karena saya mencermati dari dinamika lingkungan internal partai maupun secara nasional. Saya mencermati itu sehingga 2024 saya perkirakan tidak sekeras 2019. Karena apa? Karena deviasi baik ideologis, kalau ideologis saya yakin ya semuanya sudah memahami, menghayati apa itu ideologi Pancasila ya, karena ini seiring dengan gaung yang terus didengungkan oleh baik negara maupun kita semuanya. Itu yang pertama yang penting secara ideologis. Yang kedua kepentingan, tadi yang saya singgung kepentingan nasional partai masing-masing. Nah ini mereka sudah semakin semakin menyempit ya. Menyempit artinya deviasinya itu sudah semakin melebar, justru menyempit. Ini yang saya cermati. Harapan kita justru ya ke depan ini akan semakin memperkokoh koalisi-koalisi. Karena koalisi itu pada sistem pemilih multi partai seperti di Indonesia ini itu suatu hal yang tidak bisa dihindari ya. Sehingga ini yang akan terjadi, Pak, 2024, sehingga situasinya perkiraan saya potensi ancamannya nggak sekeras 2019. Kalau kita melihat Pak Gus, kan kalau bicara Gubernur Anies, kita bicara PKS karena yang pendukungnya kan biasanya dari sana. Nah, sekarang Nasdem mencalonkan Gubernur Anies. Bagaimana nih PKS dan pendukungnya? Nah itu tadi yang saya sebut bahwa ketika mereka-mereka yang mendukung kepada partai tertentu itu bukan tidak mungkin memiliki rasa kekecewaan katakanlah ketika muncul seorang calon presiden yang tidak cocok dengan hati mereka. Dan ini sebenarnya bukan hanya dalam kasus antara katakanlah ketika Nasdem yang pada prinsipnya dulu katakanlah masuk dalam kelompok nasionalis, lalu sekarang mencalonkan figur seperti Anies Baswedan yang pada umumnya diidentifikasi sebagai kalangan yang lebih dekat ke katakanlah Islam kan. Kurang lebih begitu ya, kurang lebih begitu. Bisa jadi kalau sebagian dari pendukung Partai Nasdem belum tentu nanti pada saat pemilihan presiden
itu memilih kepada Anies Baswedan. Hal yang sama sebenarnya juga berlaku untuk Partai Demokrat, Pak. Kira-kira, dan juga untuk partai-partai lain. Betul. Itu sebabnya kenapa tadi saya mengatakan bahwa dinamika Pilpres dan Pileg itu akan sangat berbeda. Kita tidak mungkin hanya menggantungkan diri pada katakanlah bangunan koalisi seperti menggunakan data-data yang ada pada tahun 2019, jumlah anggota DPR yang berasal dari partai ABCD dan sebagainya itu. Nah, tapi saya kira politik identitas itu masih akan menjadi isu, Pak. Jadi saya kira Pak Dr. Mamat Munir, kita harus melihat antara skop dengan intensitasnya. Saya setuju kalau intensitas politik identitas di tahun sampai tahun 2024, mungkin 2025 setelah Pilpres, tidak lagi seintens atau sepanas pada tahun 2019. Intensitinya ya, kepanasannya ya. Karena rakyat juga makin tahu, kurang lebih begitu ya, pengalaman-pengalaman selama ini. Lalu kemudian sebenarnya program-program dalam partai sebenarnya juga tidak jauh berbeda. Jadi kalau ditelusuri sebenarnya kan sama-sama saja, kurang lebih begitu ya. Kemudian keempat, mungkin juga kedewasaan di antara partai-partai politik untuk saling bekerja sama satu dengan lain, terutama kalau pemerintahnya berbentuk pemerintahan bersama atau gotong royong atau kabinet pelangi, kurang lebih itu. Jadi intensitinya akan kurang. Tapi sebagai isu, politik identitas itu masih akan muncul, sengaja atau tidak. Jadi maka kemudian sebenarnya kita berbicara pada sesuatu yang lain, Pak Adrian ya, sesuatu yang mungkin tidak bisa diselesaikan melalui institusi kepartaian maupun pemilu. Karena nanti barangkali intensitas isu katakanlah politik identitas yang sebenarnya tidak serius-serius amat pada level elit, itu kemudian menyebar pada level massa melalui beberapa hal yang tidak bisa dikontrol oleh elit partai. Misalnya hoax, kemudian adalah kampanye-kampanye yang menjelekkan, karakter assassination misalnya begitu ya, atau bahkan kampanye hitam. Ini kan kontrol partai kepada mereka itu sulit, nggak mudah. Karena disiplin partai di pusat dan di daerah, di DPP dan di DPC itu tidak sama, Pak Asdi. Ini kan seperti kita menjatuhkan batu di air ya, telaga itu makin lebar dan seterusnya itu. Jadi kendali partai itu juga makin susah. Maka kemudian kalau kita lihat katakanlah petakan partai, katakanlah intensitas konflik yang terkait dengan politik identitas, umumnya di daerah-daerah itu bisa meletup. Nah, sebenarnya ada satu hal lagi yang kita harus bicarakan, bukan hanya intensitas dan skopnya, tapi durability of the identity itu. Itu sebentar, Pak. Artinya nggak lama gitu, nggak panjang, artinya terus tidak menimbulkan dendam kesumat yang pada akhirnya setiap orang akan bertengkar di jalanan sepanjang waktu gitu, enggak. Itu di daerah saya tahun 2019 misalnya di Klaten, Jawa Tengah, itu ketika seseorang tidak terpilih, pendukungnya marah. Pohon-pohon banyak ditebangi lalu melintang di jalan, kurang lebih begitu. Tapi setelah pemilu, setelah election day, setelah hari pemilu, mereka yang nebang itu juga yang menyingkirkan ke pinggir, Pak. Jadi harus dibedakan. Itu tadilah kalau politik identitas masalah serius saya setuju. Tetapi kita sampai pada kesimpulan seberapa serius masalah identitas, katakanlah begitu, itu sebenarnya harus dibedakan apanya yang serius, isunya atau intensitas konfliknya, atau durability of konfliknya. Intensitasnya terus terang saya tidak terlalu yakin, atau minimal akan lebih bagus tahun 2024 dibanding 2019. Durability-nya kemungkinan juga akan lebih pendek. Kalau waktu 2019 itu konflik bisa katakanlah 3 hari, mungkin besok itu bisa 2 hari saja selesai. Meskipun itu juga akan sangat tergantung kepada institusi yang tidak seluruhnya bisa dikendalikan partai, yaitu penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu dan segala macam. Dan sebenarnya kita harus bicara, ini penting juga, Pak, mereka. Jadi politik itu tidak lagi bukan politiknya ya, tapi katakanlah bagaimana wujud konkret dari katakanlah pertarungan politik, bagaimana kita mengendalikan katakanlah pertikaian itu. Tidak cukup hanya dengan berbicara pada level kepartean. Karena kalau kita lihat beberapa penelitian itu, peran penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan sebagainya, itu besar sekali, terutama di daerah, Pak. Iya. Terutama di daerah. Ya, Pak, sekarang ke Dr. Munir. Kira-kira apa prediksi nanti 2024 itu Pilpres itu akan berjalan aman, lancar, atau apa yang akan terjadi kira-kira?
Baik Pak, terima kasih. Jadi bicara aman lancar ini tadi disinggung Pak Kus, bagaimana peran Bawaslu, KPU terutama dalam mempersiapkan dan melaksanakan serta nanti pasca pencoblosan itu mekanisme penghitungan suara. Ini yang sangat kritis Pak. Jadi manakala KPU tidak profesional, banyak kesalahan ke sana sini, ini memancing ketidakpuasan, kekecewaan dan kemarahan Pak. Ini memang kerja luar biasa KPU. Jadi kita bisa membayangkan dengan kondisi geografis kita yang ribuan pulau, ya misalnya tahap persiapan, ya dari kita sampai sekarang kan belum tahu bentuk gambar yang mau dicoblos kayak apa, kan belum tahu. Itu kan perlu waktu Pak. Kalau kita pelajari pemilu 2019 misalnya penentuan gambar, terus rekananya yang membuat. Itu kan permasalahan-permasalahan yang waktu itu menimbulkan kekecewaan. Ini yang tidak mudah Pak. Kemudian distribusi logistik. Bahkan kita mencatat sampai hari pencoblosan ada yang belum nyampe ke TPS. Nah ini kan satu persoalan. Jangan sampai itu terjadi lagi. Kalau itu terjadi lagi artinya tidak belajar KPU kita ini. Ini Pak, ini yang justru akan, kalau tadi aspek kontestannya sudah sadar, ini KPU-nya Pak, menurut saya ini harus betul-betul profesional, dipilih kalau perlu, kalau misalnya tenaganya kurang ya gimana lah, karena ini memang perlu itu Pak. Ya, Pak Kus melihat kegiatan relawan sekarang, bagaimana Pak Kus melihat itu sebagai suatu indikasi timbulnya gesekan di masyarakat bawah? Saya belum sampai melihat kepada timbulnya gesekan, Pak. Tapi sebagai fenomena demokrasi, saya kira bisa dimengerti. Mengingat karena tidak setiap aspirasi masyarakat itu bisa ditampung oleh partai-partai politik. Nah itu sebabnya kenapa kemudian ada muncul fenomena seperti relawan, kurang lebih begitu ya. Nah relawan tentu memainkan peranan penting dalam konteks mempengaruhi bagaimana wacana demokrasi. Ini kan masalahnya begini Pak Kus, fenomena baru. Anggota partai katakanlah Pak Ganjar, itu kan belum dicalonkan oleh partainya. Betul. Tetapi relawannya sudah bekerja seperti ada suatu mesin yang bekerja begitu hebat untuk beliau. Bagaimana Pak Kus melihat itu? Ya karena memang ada disparitas saya kira ya, atau diskrepensi antara public preferensi publik yang antara lain ditunjukkan oleh beberapa survei misalnya yang menunjukkan antara lain dengan Ganjar Pranowo sebagai salah satu dari 3 yang pada umumnya beberapa survei menyebut mendapatkan pilihan antara katakanlah 15-20% lah atau lebih sedikit kurang lebih begitu, dengan katakanlah apa yang dilakukan oleh partai politik. Dalam hal ini misalnya dalam kasus Ganjar Pranowo PDIP yang sampai detik ini belum katakanlah menjatuhkan pilihan. Nah diskrepansi atau perbedaan antara preferensi publik dengan preferensi elit inilah yang kemudian menimbulkan fenomena seperti tadi katakanlah relawan itu tidak masalah bergerak. Tidak masalah karena pada prinsipnya nanti toh tetap harus melalui partai politik. Karena tidak ada aturan di dalam undang-undang pemilu sekarang yang berlaku yang membolehkan relawan mengajukan calon presiden. Ya. Jadi pada akhirnya tetap harus melalui partai politik. Jadi saya kira relawan sekali lagi aktor politik penting ya, tapi dia tidak deciding dalam proses itu. Nah jadi apa yang dilakukan itu lebih banyak untuk satu barangkali mempengaruhi wacana publik, dua katakanlah memberikan endorsement atau dukungan agar menjadi pertimbangan bagi partai politik, kira-kira lebih begitu. Jadi kira-kira itu yang pertanyaan saya, apakah ada kekuatan besar di belakang itu? Kekuatan besar di belakang itu mungkin saja sponsorship bisa saja, artinya saya tidak punya katakanlah data yang cukup valid atau cukup bisa dipercaya untuk disampaikan kepada publik. Tapi kan sponsor itu bisa saja kalau satu adalah mereka-mereka yang preferensinya itu tidak cukup terakomodasi oleh partai politik misalnya, termasuk apakah preferensi itu terkait dengan persoalan-persoalan finansial maupun persoalan-persoalan politik. Misalnya ada katakanlah oligarki ekonomi, pengusaha misalnya,
Itu kan sifatnya sebenarnya lebih pragmatis, mencalonkan kepada siapa saja, bisa menjatuhkan pilihan pada siapa saja. Tapi bisa dipastikan mereka akan lebih memilih kepada individu yang kira-kira mempunyai probability untuk menang. Sekali lagi Pak Munir, kira-kira ada intervensi asing dalam pemilu kita itu, untuk Pak, menjagokan salah satu calon? Itu yang saya di back mind saya itu ada semacam early warning, Pak, terkait intervensi asing tadi, Pak. Di sinilah saya kalau boleh menyampaikan pesan lah, saran atau masukan kepada para parpol untuk mewaspadai hal ini. Jangan sampai mau kalau seandainya ada titipan, intervensi atau apalah bahasanya dari asing. Kita urusan dalam negeri kita. Ya, para parpol kalau mau bersaing atau strategi yang tepat, koalisi yang tepat supaya calonnya menang. Ya, jadi begini, jadi kalau Indonesia tuh, kalau kita itu sebagai seorang gadis cantik, ya. kan banyak yang Tentu, Pak. Jadi memang ingin, Pak. Jadi dari aspek ekonomi, negara dan lain-lain kan pasti punya kepentingan, Pak. Betul, Pak. Dan itu sudah terjadi di berbagai negara. Bahkan Amerika pun terjadi hal seperti itu, intervensi dari negara-negara yang berkepentingan. Bagaimana Bapak melihat Indonesia? Ya, itu satu hal yang sulit dicegah. Saya percaya ada kepentingan asing yang akan melakukan intervensi. Jadi momentum siklus 5 tahunan politik Indonesia ini mereka akan berusaha masuk. Modusnya bagaimana? Mungkin tadi Pak Gus menyinggung oligarki ekonomi. Bisa saja melalui itu atau dengan modus lain, modus budaya, sosial atau apapun. Mereka juga pasti negara besar ya. Tidak mungkin negara kecil yang kemampuannya tidak signifikan akan berusaha masuk, sulit. Sehingga negara besar ini berkemampuan ya dengan cara apapun. Sekali lagi saya memesankan para parpol ini, ya pengurus kah, elitnya kah, kadernya kah, agar mewaspadai ini. Jangan mau. Betul, ya, Pak. itu Pak. Sekarang ke Pak Kus, masalah media. Media ini kan memegang peranan penting Pak dalam proses pemilu Pak. Iya. Dan siapa yang menguasai media, dia memiliki kekuatan Pak. Gimana Bapak melihat 2024? Setuju. Tapi sekali lagi seperti dalam kasus yang tadi kita diskusikan dalam konteks katakanlah hoax, penetrabilitas media untuk mengubah katakanlah public preference di tahun 2024 mudah-mudahan tidak sekuat di tahun 2019. Ini kan ada hubungannya dengan persoalan literasi ya. Masyarakat kepada soal media. Tapi bahwa itu penting, jawabannya iya. Bahwa media di Indonesia dikuasai oleh oligarki, jawabannya betul seperti penelitian yang sudah dilakukan antara lain oleh Jeffrey Winters misalnya ya, atau teman-teman saya juga banyak melakukan penelitian tentang itu. Jawabannya iya gitu ya. Hanya saja itu nanti barangkali masih akan tetap bisa dikendalikan mudah-mudahan lah gitu ya. Nah tentu ada beberapa media kan macam-macam Pak jenisnya Pak Adrian ya. Kendali pemerintah atau katakanlah aturan-aturan perundangan yang tersedia untuk bisa mengendalikan media itu kan tidak sama. Ketika kita berbicara tentang media cetak atau media televisi atau semacam sosial media seperti Twitter dan seterusnya itu rentang kendali pemerintah tidak sama. Untuk yang model-model sosial media misalnya, itu saya kira kendali pemerintah agak terlalu lemah di situ. Kira-kira begitu ya. Satu hal lagi yang kita rasakan sekarang adalah bagaimana partai-partai politik mereka melakukan penetrasi ke akar rumput, Pak. Contohnya di masjid-masjid dan lain-lain. Untuk bagaimana mendapat dukungan yang sebesar-besarnya. Bagaimana Pak Munir melihat ini? Betul sekali Pak. Yang pertama, penetrasi ke akar rumput ini kan bicara strategi, taktik, dan teknik masing-masing parpol untuk bisa menang kan gitu, atau memenangkan atau meningkatkan suaranya nanti, bagaimana merebut. Apakah itu masih laku ideologi? Ideologi itu sudah nggak ini lagi Pak, tidak menonjol lagi saya kira. Tadi bicara politik identitas dan sebagainya, ideologi nggak lagi. Tapi bicara program, proyek, atau hal-hal yang kadang-kadang dinilai kecil tapi itu menarik. Ini bicara teknis taktis Pak.
era sekarang karena mayoritas pemilih kan nanti milenial. Nah, ini Pak, bagaimana partai-partai ini, caleg-caleg ini, bahkan nanti capres itu menarik mereka. Di samping loyalis-loyalis yang harga mati istilahnya sudah ada, daihat, juga ada yang milenial-milenial yang masih ngambang. Ini yang tadi akar rumput, Pak. Itu. Ya, Pak Kus. Bagaimana optimisme Pak Kus ke depan? Begini ya, saya mempunyai backgroundnya lebih dari katakanlah political scientist, ilmu politik. Saya ingat Guillermo O'Donnell itu pernah bilang, demokrasi itu akan tercapai, terkonsolidasi ketika semua orang itu sudah bermain dalam kerangka demokrasi. Cuma kadang-kadang kita terlalu jelimet saja, misalnya begitu ya, untuk menafsirkan apa sih demokrasi, lalu ada indeks demokrasi yang tulisannya, ukurannya itu banyak, ada yang 120 variabel, ada yang 160 dan seterusnya. Padahal sebenarnya simple-simple aja Pak DJ. Yang tidak boleh di dalam demokrasi itu adalah satu, menggunakan cara kekerasan atau memaksa orang lain. Dua adalah harus selalu mengutarakan dialog. Kerang-kerang begitu ya. Jadi tidak boleh merasa menang sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Tiga adalah harus afirmatif, katakanlah, karena untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan seterusnya itu. Jadi saya tidak terlalu risau betul, misalnya tadi yang ditanyakan Pak Adrian kepada Dr. Muhammad Munir tentang bagaimana mulai menggunakan di tempat-tempat gereja itu kan cuma usaha, katakanlah, sebagai bagian dari memanage atau memaintain supporter kalau bisa gitu ya. Yang tidak boleh adalah kalau bagaimana di masjid atau di gereja itu lalu mengajak umat untuk katakanlah ngelempari batu kepada umat yang lain. Nah itu tidak boleh Pak. Itu tidak boleh ya. Karena itu menjadi persoalan bagaimana hukum, tidak boleh itu. Pak Munir melihat optimisme ke depan, bisa kestabilan politik, kestabilan keamanan kita sampai 2024. Kalau saya optimis Pak, 2024 itu pesta politik kita akan berjalan dengan baik, lancar. Soal hasil itu urusan lain, bagaimana masing-masing atur strategi untuk merebut suara tadi. Termasuk modus untuk sukses. Apakah ya tadi disinggung masalah tempat ibadah itu, saya kira sudah nggak begitu laku lagi istilahnya. Masyarakat ini sudah yang penting ini pakai ini Pak, antara lain pakai ini, kan nanti kalau nggak salah metode kampanyenya kan tertutup kalau nggak salah. Jadi beda dengan yang dulu di tempat terbuka, kampanye sekarang tertutup. Jadi tentu konstituennya terbatas untuk bisa hadir. Ya mungkin kalaupun bisa saja prakteknya nanti yang saya dalam bayangan evaluasi pemikiran saya, misalnya ada saja dilakukan di tempat tertutup di gedung, di luar pasang layar-layar videotron kan bisa saja zaman sekarang. Justru pesertanya lebih banyak. Terima kasih Pak, terima kasih untuk hadir bersama saya. Pemirsa, demikianlah analisa dan prediksi kestabilan politik dan kestabilan keamanan melihat konstelasi politik menuju pemilihan presiden 2024.